got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vini Elva Aurora, berasal dari kelompok 33 Edward, jurusan Teknik Pertanian dan Biosistem, Fakultas Teknologi Pertanian. Nah, sekarang kita membahas tentang pinjaman online ilegal. Pinjaman online ilegal ini adalah suatu layanan pembiayaan yang memberikan kita pinjaman secara online yang tidak memiliki badan hukum, serta prosedurnya dilakukan tidak sesuai dengan standar OJK, sehingga berpotensi untuk bunga yang lebih tinggi dan standar penipuan. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pinjaman online. Yang pertama, kebutuhan mendesak. Yang kedua, tekanan ekonomi. Yang ketiga, biaya sekolah. Yang keempat, dana yang dicairkan begitu cepat. Yang kelima, hutang piutang yang tidak lunas sehingga memutuskan untuk meminjam secara online. Adapun dampak negatif dari peminjaman online ilegal ini. Yang pertama, bunga yang terlalu tinggi. Yang kedua, ancaman penipuan dan fitnah. Yang ketiga, data pribadi kita disebarluaskan. Yang keempat, biaya admin yang tidak jelas. Yang kelima, segala akses gawai peminjam diambil. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menghindari pinjaman online ilegal ini dan solusi untuk yang telah terjebak pinjaman online? Cara yang pertama, sebelum kita meminjam pinjaman online, terlebih dahulu kita mencek ke website resmi OJK apakah situs itu resmi atau tidak. Yang kedua, kita melihat transpirasi bunganya apakah itu terlalu tinggi atau tidak. Yang ketiga, jangan tergiur ajakan-ajakan yang memaksa. Dan untuk solusi yang telah terjebak oleh pinjaman online, yang pertama, segera lapor ke SWI melalui OJK. Yang kedua, tidak melakukan pinjaman online untuk menutupi hutang lama. Yang ketiga, apabila terjadi teror meneror, segera lapor ke polisi. Nah, teman-teman, itulah dari faktor, dampak, serta bagaimana cara kita menghadapi pinjaman online ilegal di era sekarang. Bye-bye.